berdasarkan barang dan jasa yang dihasilkan. Yang pertama ada jenis-jenis pekerjaan berdasarkan barang dihasilkan, dan yang kedua adalah jenis-jenis pekerjaan berdasarkan jasa yang dihasilkan. Yang pertama, jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang satu ada petani. Petani ini adalah orang yang bekerja di pertanian dengan melakukan pengolahan tanah yang bertujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman. Petani ini bisa pekerjaan yang menghasilkan padi, jagung, atau sayuran dan lain sebagainya. Nah, kemudian pertanian pun dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah pertanian rakyat. Pertanian rakyat adalah pertanian yang menghasilkan bahan makanan pokok, misalnya kayak padi, jagung, ketela pohon, atau yang lain-lain. Terus yang kedua ada peternakan. Peternak adalah suatu profesi untuk mengembangkan dan membudidayakan hewan ternaknya. Seperti kita biasanya kalau kita menemui adalah itik, bebek, ayam, atau sapi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah nelayan. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya menangkap ikan di laut. Biasanya mereka menggunakan alat jala untuk menangkap ikan tersebut, dan mereka bisa menjualnya di pasar-pasar tradisional atau pasar modern dan tempat-tempat lainnya. Yang keempat adalah percetakan. Percetakan adalah sebuah proses industri yang menghasilkan atau memproduksi secara massal. Itu bisa berupa tulisan, gambar, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah pengrajin. Pengrajin adalah orang yang pekerjaannya membuat dan menghasilkan barang kerajinan. Barang kerajinan ini tuh bisa berupa cindera mata, misalnya itu bisa untuk hiasan dinding, atau kendi-kendi yang kecil-kecil, itu bisa untuk souvenir dan lain sebagainya. Kemudian adalah penjahit. Penjahit adalah orang yang pekerjaannya membuat atau menjahit pakaian. Biasanya ini berupa celana, rok, atau kerudung, atau yang lain sebagainya. Kemudian adalah koki. Koki adalah suatu profesi yang membuat makanan, atau biasanya koki itu kita dapatkan di restoran atau misalnya di tempat-tempat yang menjual kue-kue, itu bisa. Kemudian yang terakhir adalah industri. Industri adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan barang untuk memenuhi keperluan dalam negeri dan ataupun ekspor ke luar negeri. Lalu ada jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang pertama adalah sopir. Sopir adalah orang yang bekerja untuk mengantarkan penumpang ke tempat tujuan mereka. Yang kedua adalah dokter. Dokter adalah salah satu tenaga medis yang bekerja untuk merawat pasien dan membantu menyembuhkan penyakitnya. Yang ketiga adalah guru. Guru adalah orang yang bekerja untuk mendidik, membimbing, dan juga mengajar siswa ketika belajar di sekolah. Kemudian yang keempat adalah pemangkas rambut. Pemangkas rambut yaitu pekerjaan yang bertugas untuk merapikan atau memotong rambut. Yang kelima adalah montir. Montir adalah pekerjaan yang membantu kita ketika kita memiliki kendaraan yang rusak atau perlu diservis. Yang keenam adalah wartawan. Wartawan adalah orang yang mencari data atau informasi, bisa seputar masyarakat atau politik, pendidikan, dan lain sebagainya, yang akan dibagikan melalui sosial media atau koran dan lain sebagainya. Kemudian adalah polisi. Polisi adalah orang yang bertugas untuk menertibkan dan juga menjaga keamanan umum atau kondisi lalu lintas gitu supaya lancar. Dan yang kedelapan adalah pilot. Pilot adalah orang yang bertugas untuk menerbangkan pesawat. Kemudian ada apoteker. Apoteker adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengolah sebuah apotek. Kemudian ada arsitek. Arsitek adalah orang yang merancang bangunan atau komplek perumahan dan lain sebagainya. Bekerja merupakan suatu hal sentral di dalam kehidupan manusia, seperti halnya kebudayaan. Meskipun tidak dapat kita pungkiri bahwa setiap budaya memiliki nilai dan konsepsi tersendiri dalam memaknai suatu pekerjaan. Bekerja mengandung fungsi-fungsi psikologis. Hal ini sesuai dengan ASA atau Attraction, Selection, dan Attrition Cycle yang menyebutkan bahwa setiap individu yang berbeda akan memiliki ketertarikan kepada pekerjaan dan juga karir juga yang berbeda juga sesuai dengan kebutuhan mereka dan fungsi dalam pekerjaan tersebut gitu. Kemudian bekerja pun dapat digunakan sebagai penguat identitas personal yang membantu meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Lalu, jika seseorang melakukan pekerjaan yang bermakna, maka ia akan mengembangkan identitas, nilai, dan juga martabatnya sebagai manusia. Ada banyak alasan mengapa kita harus bekerja.
Yang pertama adalah untuk mencari pekerjaan. Setiap orang pasti memerlukan biaya untuk kehidupannya masing-masing. Oleh karena itu, setiap orang dituntut untuk mencari pekerjaan sesuai dengan kriteria umum bekerja itu sendiri. Yang kedua, untuk mencari pengalaman. Karena tidak semua orang bekerja untuk mencari biaya kehidupan, maka ada juga beberapa orang yang bekerja untuk mencari pengalaman. Mencari pengalaman di sini akan berfungsi untuk CV mereka gitu. Ketika mereka mempunyai pengalaman banyak yang beragam atau yang serupa gitu, maka ia akan mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik lagi di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan sosial. Ada pula orang yang bekerja untuk mencari relasi gitu atau teman baru. Karena pekerja jenis ini tuh berpikir bahwa semakin banyak relasi akan semakin banyak rezeki. Tujuan bekerja selanjutnya yaitu untuk mencari pengakuan diri, yang di sini yang dimaksudkan adalah ada beberapa orang yang bekerja itu untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain gitu, bahwa kita itu mampu untuk memiliki pekerjaan itu, kita mampu untuk menjadi orang sukses gitu. Terus yang kelima, ada untuk mencari modal usaha. Ada beberapa orang yang bekerja itu untuk mengumpulkan modal. Misalnya kalau misalnya kita mempunyai target nih, 2 tahun kemudian kita akan membuka usaha. Nah, untuk mencari modal usaha tersebut kita bekerja dalam 2 tahun itu gitu. Terus yang selanjutnya adalah untuk mencari karir dan jabatan. Untuk mencari karir dan jabatan ini biasanya terjadi pada orang-orang yang memiliki ambisi yang lebih gitu terhadap pekerjaannya. Pengembangan sikap dan perilaku pekerja pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Seperti yang kita ketahui bahwa sikap dan perilaku pekerja sangat menonjol dengan profesionalitasnya. Akan tetapi hal tersebut harus dilakukan secara bersamaan dengan komponen lainnya. Namun, bagaimana jika hal tersebut diterapkan pada siswa kelas 4 sekolah dasar? Hal ini menjadi modal utama bagi pendidik untuk menanamkan jiwa wirausaha pada siswa sekolah dasar, yakni dengan membiasakan hal-hal tersebut terjadi dalam kehidupan sehari-harinya. Juga memiliki modal sebagai pendidik yang memiliki jiwa wirausaha yang patut diteladani oleh para peserta didik. Selain itu, kita perlu menyesuaikan dengan karakteristik siswa kelas 4 sekolah dasar. Menurut Siti Rahayu Haditono, siswa kelas 4 SD atau anak pada usia 11 tahun memiliki karakter seperti: pertama, stadium operasional konkret. Stadium operasional konkret dapat menjadi ciri-ciri negatif pada stadium berpikir praoperasional. Cara berpikir anak yang operasional konkret kurang egosentris. Ada kekurangan dalam cara berpikir operasional konkret. Anak mampu melakukan aktivitas logis tertentu, tetapi hanya dalam situasi yang konkret. Yang kedua, stadium operasional formal, yaitu mulai dari 11 tahun. Berpikir operasional formal mempunyai 2 sifat penting. Yang pertama, sifat dedukatif hipotesis. Anak yang berpikir operasional formal akan bekerja dengan cara lain. Ia akan memikirkan dulu secara teoritis, menganalisis masalahnya dengan penyelesaian berbagai hipotesis yang ada. Kemudian, atas dasar analisisnya ini lalu membuat suatu strategi penyelesaian. Anak dengan teoritis ini dapat dilakukan secara verbal. Yang kedua, berpikir operasional formal juga berpikir kombinatoris. Sifat ini merupakan kelengkapan sifat yang pertama dan berhubungan dengan cara bagaimana melakukan analisisnya. Berpikir operasional formal memungkinkan orang untuk mempunyai tingkah laku problem solving yang ilmiah, serta memungkinkan untuk mengadakan pengujian hipotesis dengan variabel-variabel tertentu. Yang ketiga, perpindahan cara berpikir pra-operasional ke operasional konkret. Biasanya menciptakan sejumlah tugas yang dapat menggambarkan perpindahan dari berpikir pra-operasional ke operasional konkret. Tugas ini dipandang sebagai tugas kriterium. Artinya, apabila anak dapat menyelesaikan tugasnya, maka ia berada di dalam stadium operasional konkret. Yang pertama, mengatur secara serial. Yang kedua, klasifikasi. Yang ketiga, konservasi. Sejalan dengan karakteristiknya, maka sikap dan perilaku pekerja sudah mampu diterapkan pada siswa kelas 4 sekolah dasar dengan mengembangkan jiwa profesionalitas serta komponen lainnya. Di antaranya yang pertama, jiwa kreativitas, jiwa inovatif, open-minded, disiplin, mampu menyelesaikan masalah, siap pada perubahan yang ada, konsisten, serta memiliki semangat yang tinggi. Hal tersebut diterapkan pada kehidupan sehari-hari dan dikolaborasikan dengan baik supaya berjalan dengan baik. Yang kedua, kegiatan ekonomi di perkotaan. Pada kondisi lainnya, tentunya kondisi alam di perkotaan berbeda dengan kondisi alam di pedesaan.
Umumnya di perkotaan terdapat sarana umum yang dibangun sebagai media bekerja masyarakat kota dalam memilih pekerjaan, di antaranya sebagai buruh pabrik, pegawai kantor, pedagang, dan di bidang pelayanan jasa. Selain itu, aktivitas kegiatan ekonomi penduduk Indonesia juga dipengaruhi oleh kondisi fisik lingkungannya, seperti bentuk relief muka bumi, kesuburan tanah, dan keadaan tata air. Penduduk yang tinggal di daerah pegunungan akan berbeda aktivitasnya dengan penduduk yang tinggal di dataran rendah atau dekat pantai. Yang pertama, kegiatan ekonomi penduduk di daerah dataran tinggi atau pegunungan. Kondisi alam di daerah pegunungan sangat mendukung untuk pengembangan hortikultura, seperti sayur-sayuran, bunga-bungaan, dan beberapa jenis pertanian lainnya. Hal ini dikarenakan daerah pegunungan memiliki faktor fisik yang menguntungkan, seperti tanah yang relatif subur dan udara yang sejuk. Kegiatan perekonomian yang banyak dilakukan di daerah pegunungan antara lain perkebunan teh, perkebunan kina, peternakan, dan pertanian hortikultura. Yang kedua, kegiatan ekonomi penduduk di daerah dataran rendah. Kegiatan perekonomian penduduk di daerah dataran rendah umumnya berupa pertanian sawah dan ladang, perikanan, dan sektor industri. Unsur fisik daerah dataran rendah yang mendukung usaha pertanian antara lain tingkat kesuburan tanah, tata air, dan suhu udara, serta kelembaban udara yang mendukung usaha yang dilakukan penduduk di dataran rendah. Selain itu, juga didukung oleh sarana transportasi yang ada. Hal ini menjadi kelancaran bagi arus keluar masuk barang. Selanjutnya, kegiatan ekonomi penduduk di daerah pantai. Kegiatan perekonomian penduduk di daerah pantai pada umumnya di bidang perikanan, baik perikanan tambak maupun perikanan laut. Hanya ada sebagian kecil saja penduduk yang bercocok tanam di daerah pantai. Unsur fisik daerah pantai yang mendukung usaha perekonomian penduduk di daerah pantai antara lain keadaan pantai yang landai, keadaan ombak yang kecil, dan aliran air yang lancar. Jenis usaha perekonomian masyarakat yang terdapat di Indonesia. Yang pertama, agraris atau pertanian. Kegiatan usaha di bidang agraris adalah kegiatan dengan cara mengolah lahan tanah serta memanfaatkannya agar bermanfaat bagi kehidupan manusia. Misalnya, kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Hasil yang didapatkan dari bidang agraris ini dapat menghasilkan bahan pangan yang siap konsumsi, seperti padi, jagung, sayur mayur, buah-buahan, daging, dan susu. Selain itu, usaha dalam bidang agraris ini juga dapat menghasilkan bahan baku industri seperti tebu untuk produksi gula, kelapa sawit untuk menghasilkan minyak sawit, kopi, teh, kapas, karet, kulit hewan, dan lain-lain. Yang kedua, ada kegiatan industri. Kegiatan usaha di bidang industri adalah kegiatan yang mengolah bahan baku menjadi bahan siap dikonsumsi atau dipakai, seperti kulit hewan yang digunakan sebagai bahan industri kulit. Barang hasil olahan tersebut kemudian siap dipakai seperti tas, sepatu, ikat pinggang, dan lain-lain. Yang ketiga, ada ekstraktif atau pertambangan. Kegiatan usaha ekstraktif adalah kegiatan usaha yang menggali atau mengambil bahan-bahan yang tersedia di alam, khususnya diperoleh dari perut bumi. Hasil tambang tersebut berupa minyak bumi, batu bara, gas, emas, logam, perak, timah, besi, tembaga, dan lainnya. Selanjutnya adalah perdagangan. Kegiatan berdagang adalah kegiatan berupa menukar, bertransaksi, menawar, menjual, dan membeli suatu barang. Kegiatan ini umumnya menggunakan alat tukar yang kita kenal sebagai uang. Hal ini dilakukan untuk upaya memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Yang selanjutnya ada jasa. Jasa adalah kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan potensi dan kemampuan diri, seperti pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Gina Mardia Aziza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis usaha berdasarkan pengelolaannya. Jenis-jenis usaha berdasarkan pengelolaannya terbagi menjadi dua, yaitu usaha yang dikelola oleh perorangan dan usaha yang dikelola oleh kelompok. Yang pertama, usaha yang dikelola oleh perseorangan. Usaha jenis ini hanya dimiliki oleh satu orang. Dalam pengorganisasiannya dan pengelolaannya hanya dilakukan oleh pemilik. Bahkan keuntungan maupun kerugian hanya ditanggung oleh pemilik. Selain itu, pemilik juga bebas mendirikan atau menutup toko. Contoh dari usaha yang dikelola perorangan yaitu wartel, warteg, bengkel, toko, dan lain sebagainya. Dalam usaha yang dikelola oleh perorangan ini mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya yaitu, yang pertama, untuk mendirikannya, usaha jenis ini sangat mudah. Pengorganisasiannya terbilang sederhana, rahasia perusahaan terjamin. Yang ketiga,
Pengambilan keputusan usaha dapat diambil sesuai dengan keinginan pemilik, sesuai dengan situasi kondisi yang ada, dan keuntungan semuanya dapat dimiliki oleh pemilik. Dan untuk kekurangannya yaitu yang pertama, dalam mengembangkan dan memperluas usaha yang dikelola oleh perseorangan akan mengalami kesulitan dalam mencari modal pinjaman, terutama dalam jumlah yang besar. Dan yang kedua, yaitu karena keuntungan perusahaan milik pribadi, maka tidak ada batasan kepemilikan antara milik pribadi dan milik perusahaan, sehingga jika perusahaan memiliki hutang yang tidak terpenuhi, maka harta milik pribadi akan terkorbankan dan uang menjadi tercampur. Lalu yang terakhir yaitu kelanjutan usaha kurang terjamin. Lalu selanjutnya ada usaha yang dikelola oleh kelompok. Usaha yang dikelola oleh kelompok yaitu usaha yang dikelola oleh beberapa orang atau beberapa badan usaha. Modal usaha kelompok didapat dari penanaman modal seseorang atau beberapa orang dalam kelompok tersebut. Ada beberapa jenis pengelolaan usaha secara berkelompok, yaitu jenis usaha yang dikelola kelompok. Yang pertama yaitu firma. Firma adalah persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama dan merupakan tanggung jawab bersama dari masing-masing anggota firma. Perusahaan berbentuk firma biasanya setiap anggota yang bersedia mengumpulkan kekayaan, yaitu berupa uang, harta, tenaga, dan keahlian, dan lain sebagainya, dan melakukan usaha yang telah disepakati bersama. Untuk mendirikan firma, para pendiri membuat akta otentik, yaitu berupa surat yang dibuat di muka pejabat umum yang berwenang, misalnya notaris. Selanjutnya, akta didaftarkan di kantor penitera pengadilan negeri dan dibuat dalam berita negara. Akta pendirian juga merupakan anggaran dasar atau AD perusahaan. Biasanya dicantumkan cara pembagian laba. Jika tidak dicantumkan, maka perbandingan laba dapat dilakukan berdasarkan besarnya perbandingan modal. Perusahaan berbentuk firma ini juga mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya yaitu yang pertama, tambahan pinjaman modal mudah diperoleh karena semua kekayaan pribadi seluruh anggota dijadikan tanggungan. Yang kedua, antara anggota firma lebih saling mengenal dan mempercayai satu sama lain. Yang ketiga, mempunyai kemampuan untuk mengembangkan usahanya karena satu sama lain saling memberikan dukungan material. Dan yang terakhir yaitu, dalam menjalankan usahanya, setiap anggota firma dapat bekerja sama dengan baik dan kompak. Lalu selanjutnya ada perseroan komanditer atau CV. Perseroan komanditer adalah sebuah perusahaan yang dibentuk oleh dua orang atau lebih. Dalam perseroan komanditer ini terdapat suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara anggota-anggota yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, dan memiliki tanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan, serta memiliki tanggung jawab terbatas dengan kekayaan yang diikutsertakan dengan perusahaan tersebut. Dalam perseroan komanditer ini terdapat dua jenis anggota. Yang pertama yaitu anggota aktif, yaitu anggota yang mengurus perusahaan dan melibatkan seluruh harta pribadinya. Dan yang kedua yaitu anggota pasif, yaitu orang yang hanya menyerahkan modal saja tetapi tidak melibatkan harta pribadinya, sehingga tidak memiliki hak mencampuri pengelolaan perusahaan. Komanditer ini juga mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu tambahan modal mudah diperoleh karena semua kekayaan anggota aktif dapat dijadikan tanggungan. Seseorang dapat menjadi anggota CV tanpa melibatkan seluruh kekayaan pribadinya, yaitu sebagai anggota pasif. Lalu, selain ada kelebihan, CV ini juga mempunyai kekurangan. Yang pertama yaitu anggota pasif tidak diperbolehkan mencampuri kebijaksanaan perusahaan dan pengelolaannya. Yang kedua, harta pribadi anggota aktif ikut menjadi tanggungan atas utang-utang perusahaan. Lalu selanjutnya ada perseroan terbatas atau PT.
PT merupakan suatu perkumpulan orang-orang yang diberi hak dan diakui oleh hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Kekayaan PT terpisah dengan kekayaan para pemiliknya atau pemegang saham. Bentuk PT ini biasanya didirikan untuk kegiatan usaha yang membutuhkan modal besar. Negara-negara yang telah berkembang pesat industrinya pada umumnya banyak menggunakan bentuk PT ini. PT adalah bentuk usaha yang anggotanya terdiri dari 2 orang atau lebih yang secara formal diatur oleh undang-undang. Ruang lingkup dan kegiatannya telah ditentukan dalam piagam yang diresmikan oleh lembaran negara. Untuk mendirikan PT dibutuhkan akta notaris dan izin dari Menteri Kehakiman. Setelah diterima, kemudian diumumkan dalam berita negara. Sedangkan pajak PT ada perhitungannya sendiri. Kekuasaan tertinggi dalam PT dipilih melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Setiap pemegang saham memiliki hak suara dalam rapat umum tersebut. Biasanya, hak suara tergantung pada banyaknya saham yang dimiliki. Bila seseorang pemegang saham tidak dapat hadir dalam rapat umum tersebut, maka hak suaranya dapat diserahkan kepada orang lain. Hasil keputusan rapat umum pemegang saham biasanya dilimpahkan kepada komisaris yang membawahi dewan direksi untuk menjalankan kebijaksanaan manajemennya. Saham-saham yang dikeluarkan pada umumnya ada 2, yaitu saham biasa atau common stock dan saham istimewa atau preference stock. Nah, PT ini juga terdapat kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya yaitu yang pertama, pemegang saham atau komisaris tidak ikut menanggung utang-utang dagang dan pajak jika perusahaan bangkrut. Yang kedua, kerugian hanya terbatas pada apa yang telah ditanam dalam perusahaan. Yang ketiga, saham-saham perusahaan dapat diperjualbelikan. Yang keempat, tambahan modal juga dapat diperoleh untuk menjual saham. Lalu yang terakhir yaitu perusahaan dapat dikembangkan sampai ke luar negeri. Selain itu, terdapat juga kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu untuk mendirikan PT, prosesnya cukup sulit dan memerlukan biaya yang besar dan harus membayar pajak terlebih dahulu. Yang kedua yaitu pemegang saham tidak peduli dalam mengawasi dan memperhatikan perusahaan. Yang ketiga yaitu apabila operasi usaha PT akan pindah atau melebarkan usahanya ke dalam bidang operasi yang tidak tercantum dalam akta, maka harus dimintakan izin pejabat hukum negara lagi. Lalu yang terakhir yaitu apabila dalam mengelola usahanya tidak melalui struktur yang telah ditetapkan, maka akan dicabut izin usahanya. Yang keempat, ada koperasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa koperasi adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi, yang anggotanya adalah orang-orang atau badan hukum koperasi yang tergabung secara sukarela atas dasar persamaan hak dan kewajiban, melakukan satu macam usaha atau lebih untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Nah, koperasi ini juga tercantum dalam undang-undang. Di antaranya yaitu ada di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan landasan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dari batasan atau definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang landasan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Anggotanya adalah orang-orang atau badan hukum koperasi yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.
lalu menggabungkan diri sebagai anggota secara sukarela dan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan pencerminan adanya demokrasi dalam koperasi. Lalu selanjutnya yaitu kerugian dan keuntungan akan ditanggung dan dinikmati bersama menurut perbandingan yang adil. Pengawasan dilakukan oleh anggota dan adanya sifat saling tolong-menolong atau mutual aid. Dan yang terakhir yaitu membayar sejumlah uang sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai syarat dan syarat wajib keanggotaan. Sikap menghargai orang dalam berusaha. Kebutuhan sehari-hari yang kita konsumsi berasal dari kegiatan usaha industri kecil maupun industri besar. Terdapat beragam masyarakat yang mengelola kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dari banyaknya usaha yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, kita sebagai bagian dari masyarakat tersebut sudah selayaknya untuk menghargai kegiatan usaha yang telah dilakukan. Hal tersebut dapat kita lakukan dengan cara membayar dengan uang atau mengucapkan terima kasih setelah kita menggunakan atau hendak menggunakan barang atau jasa seseorang. Kegiatan ekonomi agar kita mampu menghargai usaha orang lain digolongkan menjadi yang pertama, kegiatan distribusi. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen melalui proses jual beli. Barang yang dihasilkan produsen bisa sampai ke konsumen karena adanya kegiatan distribusi. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Kegiatan distribusi dapat berlangsung secara lokal, nusantara, regional, bahkan internasional. Kegiatan distribusi yang dilakukan antar negara disebut dengan ekspor-impor. Nah, ekspor merupakan kegiatan distribusi dengan mengirimkan barang dari kita ke luar negeri, misalnya ekspor minyak bumi ke Jepang. Sedangkan impor merupakan kegiatan distribusi dengan mendatangkan barang dari luar negeri sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalnya, impor barang elektronik dari negara Jepang. Yang kedua, ada kegiatan konsumsi di Indonesia. Kegiatan konsumsi di Indonesia adalah kegiatan memakai atau menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, orang melakukan kegiatan konsumsi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Meskipun konsumsi berperan penting dalam kegiatan hidup sehari-hari, bukan berarti kita harus bersikap konsumtif atau boros. Konsumsi memiliki batas wajar, artinya gunakan barang dengan cara yang tidak berlebihan, sebab barang yang kita gunakan lama-kelamaan akan habis atau rusak. Sekian. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan mencoba memaparkan tentang pengembangan sikap kewirausahaan pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Nah, jadi sekolah dasar ini dianggap sebagai jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang dilaksanakan selama 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, yang diharapkan dengan ini tuh mampu memberikan ruang dalam pengembangan pendidikan kewirausahaan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memasyarakatkan kewirausahaan di dunia pendidikan. Jadi melalui sistem pembelajaran yang digunakan saat ini yaitu kurikulum 2013 yang berisi kerangka acuan yang memuat standar isi dan standar kompetensi yang dapat dijadikan wadah bagi pengembangan pendidikan kewirausahaan ini. Nah, dalam kurikulum 2013 ini terdapat sejumlah mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar. Di antaranya adalah dalam mata pelajaran IPS terintegrasi. Nah, tujuan dari pembelajaran IPS ini adalah berorientasi pada siswa melalui 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Melihat hal tersebut, maka dunia pendidikan itu harus mampu berperan aktif menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan lokal, regional, nasional, maupun internasional. Nah, pendidikan itu harus mampu mengatasi hal tersebut. Salah satunya pendidikan yang berorientasi pada jiwa entrepreneurship, yaitu jiwa yang berani dan mampu menghadapi problem hidup dan memiliki jiwa kreatif untuk mengatasi masalah. Nah, jiwa entrepreneurship ini akan memberikan kontribusi positif terhadap anak. Nah, melalui pendidikan kewirausahaan ini diharapkan kelak anak dapat mandiri dan memberikan kesempatan bekerja bagi orang lain. Nah, jiwa entrepreneurship ini dapat melatih anak untuk mampu bertindak dan bersikap cerdas dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan selanjutnya. Bagaimana sih karakteristik anak usia sekolah dasar kelas 5? Nah, masa usia sekolah dasar kelas 5 ini dianggap sebagai masa kanak-kanak akhir yang berlangsung dari usia 10 hingga 11 tahun atau 12 tahun. Nah, karakteristik utama siswa sekolah dasar kelas 5 ini adalah mereka menampilkan perbedaan-perbedaan individual
dalam banyak segi dan bidang, diantaranya perbedaan dalam inteligensi, kemampuan dalam kognitif dan bahasa, perkembangan kepribadian, dan perkembangan fisik anak. Yang pertama itu ada sikap percaya diri. Nah, seorang pengusaha ini harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Segala sesuatu yang telah diyakini dan dianggap benar harus dilakukan sepanjang tidak melanggar hukum dan norma yang berlaku. Nah, percaya diri ini merupakan sikap dan keyakinan untuk memulai, melakukan, menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang dihadapi yang harus dimiliki siswa sebagai bekal kewirausahaan. Yang kedua itu ada sikap inovatif dan kreatif. Nah, sikap yang paling utama dari kewirausahaan ini adalah inovatif dan kreatif. Nah, sikap ini dapat membantu siswa untuk berkreasi, menciptakan sesuatu yang baru. Nah, inovasi dan kreatif ini dapat diibaratkan sebagai pondasi yang akan menopang sebuah usaha. Selain itu, inovasi dan kreatif ini juga akan berperan dalam perkembangan bisnis. Tanpa kedua hal tersebut, sebuah bisnis akan kesulitan untuk terus maju dan memiliki daya saing. Nah, bekali siswa agar menciptakan ruang untuk solusi kreatif dalam berwirausaha. Ketiga, itu ada sikap mandiri. Nah, keterampilan memecahkan masalah ini memiliki keterkaitan dengan pentingnya sikap mandiri pada anak. Nah, anak yang mandiri ini biasanya dengan mudah memiliki solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Keempat, ada pantang menyerah. Nah, sikap pantang menyerah dan ulet ini merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh seorang wirausahawan. Bagi seorang wirausaha ini, sikap pantang menyerah dan ulet adalah sikap yang tidak mudah patah semangat dalam menghadapi berbagai rintangan. Nah, begitu juga dengan siswa, harus dibekali sikap pantang menyerah dan ulet dalam menghadapi kehidupan yang akan datang. Yang kelima atau yang terakhir itu ada sikap kepemimpinan. Nah, setiap anak pasti memiliki potensi kepemimpinan atau jiwa leadership. Tetapi, agar potensi ini dapat berfungsi, membutuhkan aktualisasi sejak dini. Nah, akar dari berbagai bentuk leadership ini diawali dari kemampuan anak untuk memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Hal yang penting lagi adalah melatih anak untuk terampil dalam mengungkapkan gagasan atau keinginan sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Nah, itulah sikap-sikap pengembangan kewirausahaan pada kelas 5 di sekolah dasar. Nah, pendidikan kewirausahaan ini diharapkan mampu mendobrak mental generasi penerus bangsa agar tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan kehidupan, serta siap bersaing secara cerdas dengan negara lain. Mencetak anak-anak kreatif dan mampu memecahkan masalah itu merupakan dambaan bagi setiap guru dan setiap orang tua, bukan? Nah, jadi mulai saat ini, mari bersama-sama membangun bangsa dari penanaman nilai-nilai baik dari kewirausahaan ini melalui strategi pembelajaran dan berbagai pengalaman belajar. Nah, pepatah menyatakan experience is a good teacher. Jadi guru ini diharapkan jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk mencerdaskan jiwa melalui pengalaman dan berbagai pelajaran kehidupan. Nah, memberikan kesempatan penuh kepada siswa ini mampu memahami lingkungan masyarakat dan menyiapkan mereka dengan amunisi terbaik berupa sikap mandiri, kreatif, pandai mengelola uang, pandai berinteraksi, dan memiliki jiwa leadership. Nah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.